Beginilah cara penipu mengelabuhi korban melalui sambungan telepon. Ada lawannya Pak? Nah ini lawannya langsung. Ya, halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, ini kita langsung dari kantor Shopee di Jakarta. Ini terkait dari akun Shopee-nya, ini sedang kami lakukan pemblokiran untuk sementara waktu Pak. Oh, kenapa Pak? Ya baik, dikarenakan saat ini terdeteksi dari sistem kami terdapat percobaan masuk atau login Pak dari perangkat yang berbeda. Selain dari perangkat yang biasa Bapak gunakan login Shopee untuk saat ini. Aduh, terus saya harus gimana Pak? Ya baik, di sini juga kami juga melakukan pengecekan ini untuk saat ini, untuk dari akun Shopee-nya ini sudah ada 4 perangkat Pak yang sudah login di akun Shopee-nya. Untuk dari 4 perangkat tersebut, ini dari perangkat. Ini untuk semua teman-teman yang merasa kena tipu ya, kena tipu atas pengajuan Shopee S-Pinjam. Oke teman-teman, mana tahu tiba-tiba ada yang menelpon dengan dalih untuk update sistem, memperbaiki akun atau pengembangan akun, update dan lain sebagainya, kata-kata yang mereka lontarkan. Alhasil banyak yang sudah dirugikan, ada yang 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta. Akunnya jebol, dananya malah ditarik. Dan ada juga yang mendapatkan telepon yang semulanya dia tidak tahu tentang S-Pinjam, dia hanya ada akun Shopee, tiba-tiba ada menelpon dan dia mendownload S-Pinjamnya karena tipu daya si penelpon yang sangat pasif dan sangat aktif juga, seperti video yang di depan tadi yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya ya. Hari ini saya tanya dulu, siapa yang mengalami modus-modus penipuan yang sering terjadi kepada Shopee? Mungkin akun Shopee Anda dijebol, atau dana Anda ambil sebesar 20 juta atau 30 juta dan segala macam. Tiba-tiba dana itu Anda kirim ke tempat lain, atau akun Anda tiba-tiba sudah ada tagihan dengan limit belanja yang sangat luar biasa. Isi di dalam kolom komentar. Nah, ini sebenarnya video saya pernah update di YouTube ini 9 bulan yang lalu. Ini adalah video penangkapan salah seorang penipu yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan di sini ya, saya mencurigai juga gitu teman-teman. Dia begitu pasif, dia begitu pas, dan dia begitu paham tentang seluk-beluk aplikasi Shopee ini. Ya, dia sangat hafal. Jadi saya agak curiga ini oknum dalamnya atau orang dalam yang sengaja bermain atau seperti apa. Yang jelas kita dengar dulu teman-teman, dan sama-sama kita memberikan masukan juga, pendapat kita juga di dalam kolom komentar. Silahkan. Beginilah cara penipu mengelabuhi korban melalui sambungan telepon. Ada lawannya Pak? Nah ini lawannya langsung. Ya, halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, ini kita langsung dari kantor Shopee di Jakarta. Ini terkait dari akun Shopee-nya, ini sedang kami lakukan pemblokiran untuk sementara waktu Pak. Oh, kenapa Pak? Ya baik, dikarenakan saat ini terdeteksi dari sistem kami terdapat percobaan masuk atau login Pak dari perangkat yang berbeda. Selain dari perangkat yang biasa Bapak gunakan login Shopee untuk saat ini. Aduh, terus saya harus gimana Pak? Ya baik, di sini juga kami juga melakukan pengecekan ini untuk saat ini, untuk dari akun Shopee-nya ini sudah ada 4 perangkat Pak yang sudah login di akun Shopee-nya. Untuk dari 4 perangkat tersebut, ini dari perangkat handphone Vivo, Oppo, Samsung, dan Xiaomi. Untuk dari 4 perangkat tersebut, apakah ada salah satu perangkat yang Bapak gunakan login Shopee saat ini? Ya ada Pak, cuman salah satu aja. Oke baik, ini artinya dari 3 perangkat lainnya, bukan dari perangkat Bapak di sana? Iya, bukan. Ya baik, ini artinya Pak dari 3 perangkat lainnya ini akan kami lakukan pemblokiran Pak, dikarenakan akun Shopee Bapak ini sedang dalam peretasan Pak dari perangkat yang tidak dikenali saat ini begitu. Oh iya Pak, minta tolong Pak, gimana terus? Oke saya baik. gimana? Nah jadi untuk saat ini Pak, untuk kita lakukan pemblokiran dari 3 perangkat yang tidak dikenali saat ini Pak, ini untuk Bapaknya silakan untuk masuk ke akun Shopee-nya, lalu silakan untuk melakukan pengenalan limit Pak dari layanan S-Pinjam maupun S-Paylater di akun Shopee-nya. Agar dari limit tersebut ini tidak dipergunakan dari perangkat yang tidak diketahui tersebut Pak begitu. Baik, baik. Ini berarti saya dipandu ya Pak yang untuk melakukannya Iya, ya? betul sekali Pak. Ya. Silakan untuk Bapaknya saat ini masuk ke layanan S-Pinjam. Ya. Lalu silakan Bapak di sana diklik menu pengaturan akun. Sudah. Lalu silakan Bapak ubah bahasa, Bapak pilih English. Lalu Ya. setelah Bapak di sana sudah berubah tampilan bahasa Inggris. Iya. Lalu setelah itu Bapak silakan masuk kembali ke tampilan Shopee. Lalu Ya. silakan diklik menu S-Pinjam. Iya. Lalu setelah itu silakan diklik bacaan April Loan. Dilon ya. Ya, Sudah, betul. sudah Pak, sudah. Nah setelah itu silakan untuk Bapaknya diklik sign in contract and submit. Nah setelah itu silakan untuk Bapaknya nanti akan menunggu untuk dari dana pengenalan limit yang sudah akan dikirimkan melalui dari rekening
sesuai yang tercantum di Shopee-nya, Pak. Iya, iya. Sudah Pak, ini sudah. Nah, jika sudah, saat ini silakan untuk Bapak lakukan pengecekan dari dana tersebut dipastikan sudah diterima di rekeningnya, Pak. Iya. Oh, sudah Pak, ini sudah. Jika dana tersebut sudah diterima, Ya. silakan saat ini juga untuk melakukan untuk pengembalian, Pak, dari dana tersebut, dikarenakan dari dana tersebut ini bukan Bapaknya melakukan proses pengajuan pinjaman. Oh iya, saya kembalikan ke Iya, mana ini berarti? melakukan pengembalian ke akun Shopee Bapak sendiri. Iya. Nah, di nomor telepon Bapak sendiri jangan masukkan nomor telepon orang lain, Pak, begitu. Oh iya. Sudah. Nah, jika Terus? sudah saat ini jika sudah masuk, Pak, itu tinggal saya ambil dari aplikasi itu, Pak, dari Jadi tinggal Caranya kamu- seperti itu. Iya. Nah, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Nah, apa yang terjadi setelah Anda mendengar seperti itu? Apakah suara-suara seperti itu yang Anda dengar sehingga Anda tertipu atau merasa terhipnotis? Ya, tanpa Anda pikir panjang, Anda mengyeskan semuanya, Anda mengiyakan semuanya tanpa Anda pikir panjang dan tanpa Anda batas-batasi. Coba dulu teman-temanku, siapa di sini yang mengalami hal-hal seperti itu? Kalau memang sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan lagi, Bang? Kita tidak meminjam, tapi ini akun sudah jebol. Ya, saya meminjamnya malah saya berhutang 10 juta. Saya berhutang 20 juta, 30 juta, oke. Anda mungkin kalau melapor ke pihak kepolisian, ke pihak Kapolsek, Kapolres, kemungkinan laporan tersebut akan ditolak dan laporan itu terkadang juga tidak ditanggapi. Paling pun juga disarankan, terkadang ya orang-orang yang bertanya, paling disarankan oleh Bapak polisinya kalau di Kapolsek atau Kapolres itu biasanya disarankan ya sudah ganti aja nomornya. Apakah kita puas dengan hal seperti itu? Ya tentu tidak. Nanti kalau seperti itu sarannya, mungkin teman-teman bisa pergi ke Kapolda terdekat. Ya, dari Kapolda Anda langsung ke Cybercrime dan Anda jelaskan di sana. Habis itu Anda juga bisa melapor ke Otoritas Jasa Keuangan. Habis itu ke Satgas pasti. Ya. Terus bagaimana dengan pihak Shopee? Ya, pihak Shopee Anda laporkan juga. Walaupun mereka tidak tahu dan tidak mau tahu dengan urusan itu. Karena bagi mereka secara data itu adalah data Anda, walaupun faktanya Anda menjadi korban. Nah, makanya pentinglah Anda untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Ya, setelah Anda laporkan kepada pihak-pihak terkait, baru Anda masuk ke Shopee-nya. Shopee tidak terima, itu urusan mereka. Ya, nanti juga Anda tidak akan dibebankan untuk melakukan pembayaran, tapi nama Anda ini tetap tercatat dalam skor kredit bermasalah. Lucunya ada di situ, teman-teman. Dan ini untuk kedepannya, teman-teman semuanya. Kenapa video ini saya ambil? Saya membatasi teman-teman semuanya. Kalau seandainya hal serupa juga terulang sama diri Anda, atau Anda mendengar telepon-telepon yang seperti tadi, saya berharap hindari. Tolong dihindari dan dimatikan, jangan dilanjutkan. Maupun Anda mendapatkan giveaway, maupun Anda mendapatkan hadiah, mau dia bilangin untuk pengembangan aplikasi, developer, segala macam, untuk update sistem, macam-macam alasan dia, jangan pernah percaya kalau itu mewakili dari pihak-pihak perusahaan yang ada. Ya, teman-teman semuanya, dan habis itu tolong jaga kerahasiaan selalu kode OTP Anda. Jangan pernah berikan sama siapapun. Password akun Anda juga seperti itu, jangan pernah diberikan kepada pihak manapun. Ya, teman-teman semuanya, dan silakan juga Anda aktifkan juga nanti tentang Google Protect-nya untuk keamanan-keamanan di setiap ponsel Anda masing-masing. Ya, mungkin dari saya cuma segitu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Tidak ada lagi korban-korban berikutnya buat kedepannya dari pinjam ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. WhatsApp. Yang galbay dipinjol atau jatuh tempo dipinjol sepanjang tahun 2026. Ya, saya berharap Anda semuanya tolong dengarin ini baik-baik ya. Baik itu pinjol legal resmi di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ya, atau yang resmi ada di Otoritas Jasa Keuangan. Terserah mau teman-teman pinjolnya apapun. Saya cuma berharap satu hal saja teman-teman semuanya, satu hal saja. Harapan saya buat Anda semuanya adalah Anda jangan tertipu, oke? Dan jangan terpengaruh, jangan tertipu daya dengan kata yang dilontarkan oleh debt collector pinjol. Ya, baik itu melalui telepon, baik itu melalui WhatsApp, baik itu melalui email. Saya paham betul kondisi Anda hari ini. Saya mengerti dengan keadaan Anda hari ini. Tapi jangan sampai melakukan tindakan-tindakan gila
hanya semata ucapan yang dilontarkan akan terjadi penyebaran data, itu tadi ada yang sampai nekat menggadaikan rumah dia ke penggadaian. Oi, sadar nggak sih teman-teman semuanya? Walaupun Anda tidak gali lubang tutup lubang ke aplikasi, tapi Anda menggali lubang ke tempat lain yang jauh lebih besar. Ya, bahkan ada yang menyampaikan sudah habis ratusan juta. Dia sudah menjual mobilnya juga, motor sudah dijual juga. Tapi pinjol ini tidak bisa lunas. Anda tahu nggak? Tadi saya mendapat laporan seperti apa. Ada salah satu follower saya, yang mana dia hari ini terjebak atau telat bayar di aplikasi Yes Credit, saya sebut aja. Angsurannya 1,7 per bulan. Selama 12 bulan, dia meminjam sebanyak 13 juta. Oke. Dia telat baru 1 hari. 1 hari dia telat. Tahu Anda berapa denda yang dibebankan? 200.000. Itu sudah tidak masuk di akal. Sudah tidak masuk di akal. Ya, telat 1 hari dendanya 200.000 di Yes Credit. Dia mencoba untuk menegosiasi. Dia hubungi pihak Yes Creditnya. Ya, dia hubungi pihak Yes Credit, dia hubungi. Tapi dapat solusi, dapat. Dia diminta untuk mencicil 500.000, tapi dalam waktu beberapa hari tetap harus membayarkan lagi 1,4-nya. Gila kayak ini, teman-teman semuanya. Gila benar gitu loh. Padahal kalau kita analisa lagi, hutang yang hanya 13 juta dibagi menjadi 12 bulan, 1,7 per bulan. Ini bukan nominal yang kecil. Bukan nominal yang kecil ini, teman-teman. Selama 10 bulan aja itu sudah 17 juta. Ya, belum lagi 2 bulan tambahannya lagi. 1 tahun itu 12 bulan. Berapa total dia harus membayarkan? 20.400.000. Pinjaman dia berapa? 13 juta. Oke, berarti ada sekitaran 7 juta bunga dalam 1 tahun dengan nominal pinjaman 13 juta. Ini sudah 50% melebihi pokok hutang yang ada. Dia hanya minta untuk negosiasi hari ini. Dia cuma sanggupnya 500.000 dulu. Ya, dikasih, memang opsi itu dikasih. Cuman yang jadi tidak masuk akal adalah denda yang dibebankan sampai 200.000. Saya sarankan tadi dia untuk ke OJK dan menghubungi CS resmi dari Yes Creditnya, minta negosiasi. Oke, kita kembali ke topik kita lagi. Ini yang mau Anda selesaikan. Hal-hal seperti ini, ya wajar. Ada duit Anda ratusan juta, Anda mau menyelesaikan pinjol-pinjol yang telat. Tahu Anda dendanya berapa? Denda yang telat 1 hari itu biasanya diakumulasikan untuk selama 1 bulan. Ya, bahkan akan bertambah lagi setelah atau per 15 hari sekali. Gila. Apa yang harus kita lakukan di tengah situasi seperti ini? Tahan diri Anda. Tahan diri Anda. Ya. Usahakan negosiasi. Kumpulkan nominal pokok yang Anda terima. Negosiasikan segera. Ya, jangan Anda ikuti rentetan ini lagi. Ini sudah nggak normal. Ini sudah nggak wajar. Ya, OJK selalu membesar-besarkan 0,1 per hari, 0,2 per hari, 0,3 per hari. Benar, kecil, nominalnya kecil. Jumlahkanlah. Dan kita cek di lapangannya, apakah masih sesuai dengan 0,1 atau 0,3 per hari itu. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, satu hal saja bagi saya, satu hal saja. Jangan pernah terpengaruh dengan ucapan-ucapan apapun. Jangan Anda memaksakan diri menggali lubang tutup lubang. Hanya semata ketakutan Anda, hanya semata kecemasan Anda. Saya paham, teman-teman. Paham betul posisi Anda hari ini seperti apa. Ya, asal Anda tahu, satu-satunya risiko yang akan Anda dapatkan, kalaupun seandainya seumpamanya apabila Anda menyatakan tidak mampu bayar atau gagal segagal-gagalnya dalam melanjutkan pembayaran ini, BI Ceki. Itu cuma satu-satunya. Ya, tapi di awal-awal ini Anda memang akan dihadapkan dengan teroran debt collector yang mengintimidasi, yang melakukan pengancaman, yang melakukan segala macam cara demi terjadinya gali lubang tutup lubang supaya Anda tetap melakukan pembayaran di aplikasi mereka. Ya,
Ini teman-teman semuanya, Anda harus benar-benar ini. Tidak ada ceritanya Anda bertanya kapan Desi datang ke rumah. Ini sudah nggak wajar lagi kalau Anda bertanya seperti itu. Kapan Desi datang ke rumah? Daerah mana yang akan dikunjungi? Telat berapa lama akan datang? Itu bukan pertanyaan lagi, teman-teman. Hari ini yang terpenting adalah Anda mampu selesaikan habis-habis. Tidak mampu, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Apa yang harus dilakukan? Bekerja dan berusaha. Kumpulkan uang Anda, negosiasikan. Itu jalan satu-satunya. Saya sudah bekerja, Bang. Saya sudah berusaha, Bang. Tapi nggak mampu juga. Yaudah, BI checking menanti. Dampaknya apa? Kamu tidak bisa berhutang lagi buat ke depan. Itu dampaknya. Cuman itu, nggak ada di luar itu. Kamu tidak bisa lagi berhutang buat ke depan. Ya, tanyakan ke dirimu, teman-teman semuanya. Saya perhatikan, saya sangat miris. Makin hari makin parah, makin hari makin berat. Yang berat, yang parah adalah cara Anda, bukan galbainya. Galbainya sudah kita tentukan, sudah kita jelaskan. Bahwasanya duit nggak ada, kita nggak mampu melanjutkan. Tapi cara-cara yang Anda lakukan, dengan cara untuk menyelamatkan, dengan dalih untuk menyelamatkan, ini makin gila, teman-teman semuanya. Ya, dan saya berharap juga dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, itu sudah berapa banyak aturan yang dibentuk, itu tolong ditinjau ulang. Saya ada buktinya juga, tadi yang saya sampaikan dari Yes Credit juga. Tolong bos OJK, tolong dilihat lagi ruangan pengaduan. Mereka sudah melaporkan, nasabah ini telah melaporkan, nasabah ini ada itikat baik untuk menyelesaikan. Tapi dibebankan dengan hal yang sangat memberatkan. Habis itu, yang kata OJK 0,060 itu ya, bunga per hari untuk pinjaman jangka panjang atau konsumtif tadi ya, atau produktif tadi. Coba OJK tinjau lagi, itu Yes Credit sudah pas atau belum? Pinjam 13 juta, ansurannya 1,7 kali 12 bulan. Coba totalkan ya, 20 juta 400. Sudah paskah menurut OJK hal seperti itu? Inikah yang OJK himbau untuk masyarakat mempergunakan pinjol-pinjol legal? Pinjol-pinjol resmi? Tidak ada bunga besar? Yang seperti inikah menurut OJK? Rasa saya ini sudah tidak wajar dan sangat kurang ajar. Memiskinkan rakyat Indonesia. Bapak Prabowo selalu berpidato menyampaikan, kalau bisa rakyat kita jangan sampai terjebak lagi dengan rentenir-rentenir online. Kalau seperti ini, apa sebenarnya? Ya, dan saya berharap OJK benar-benar mengevaluasi dan melihat lagi ruangan pengaduan yang telah disampaikan oleh si konsumen. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk semua teman-teman yang hari ini kesulitan. Tidak ada yang berat, kecuali Anda sendiri yang memberatkan diri Anda untuk masuk ke ranah-ranah yang tidak terlalu penting.